Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa era pemanasan global telah berakhir dan beralih ke era pendidikan global. PBB mencatat pada bulan Juli 2023 suhu global terus meningkat dan menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan seluruh negara agar fokus dalam penanganan krisis iklim. Suhu bumi tercatat terus mengalami peningkatan sehingga tidak lagi sekedar pemanasan global, tapi mengarah pada era pendidikan global. Pada Juli lalu, suhu rata-rata global mencapai rekor tertingginya dan menjadikan bulan terpanas sepanjang sejarah manusia. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must lead. No more hesitancy, no more excuses, no more waiting for the others to move first. There is simply no more time for that. It is still possible to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius and avoid the very worst of climate change, but only with dramatic, immediate climate action. Berdasarkan pantauan dari Organisasi Meteorologi Dunia, suhu permukaan bumi dan lautan melonjak tajam. Rata-rata suhu permukaan selama 23 hari pertama pada bulan Juli 2023 mencapai 16,95 derajat Celcius. Jauh di atas catatan suhu terpanas global yang terjadi pada Juli 2019 lalu sebesar 16,63 derajat Celcius. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah bersama Arda Sena Sopa Heluwakan selaku PLT Deputi Klimatologi BMKG. Langsung saja, Pak Arda. Pak Arda. Selamat siang. Selamat siang Pak Arda. Pak Arda, ini pernyataan dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Ini lumayan menjadi peringatan, mungkin bukan peringatan lagi, tapi ini ancaman bagi penghuni bumi, apalagi kita manusia. Harus segera bersiap. Dan pernyataan dari era pemanasan global berpindah jadi pendidikan global. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa, tapi fenomena apa yang terjadi saat ini Pak Arda? Bisa digambarkan situasinya? Ya, terima kasih. Jadi memang pernyataan dari Sekjen PBB tersebut adalah sebenarnya penggunaan diksi yang lebih menekankan urgensi atas situasi iklim yang semakin hari memang tidak membaik atau semakin buruk. Tahun 2023 ini kita menyaksikan banyak sekali kejadian-kejadian ekstrim, rekor-rekor temperatur itu bertumbangan di hampir banyak lokasi, sehingga kita menyaksikan banyak misalkan terjadinya gelombang panas di banyak lokasi dunia, walaupun mayoritas itu saat ini terjadi di belahan bumi utara, di wilayah yang bertikal kontinen seperti Amerika, Afrika Utara, Eropa, dan juga Asia dan subkontinen Asia. Namun kenaikan temperatur tersebut secara gradual terjadi di seluruh muka bumi. Nah, kejadian-kejadian rekor-rekor baru tersebut juga tahun ini kenaikannya begitu spesial, tidak hanya di daratan tetapi juga di lautan. Kita menyaksikan banyaknya terjadinya marine heat wave, jadi gelombang panas yang terjadi di laut. Dan yang sangat mengejutkan tahun ini adalah beberapa kejadian dari gelombang panas tersebut yang biasanya terjadi bergantian, saat ini belakangan misalkan bulan Juni dan Juli itu terjadi secara bersamaan. Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik. Ada gelombang panas yang juga fenomena yang terjadi di salah satu belahan dunia. Dan ada pernyataan dari BMKG bahwasannya terkait fenomena El Nino, ini sekitar 65% wilayah di Indonesia juga sudah mulai merasakan. Apakah ini nantinya akan terkumulatif begitu ya? Melihat ada fenomena mendidihnya, suhu mendidih begitu ya, dan juga ditambah dengan El Nino, apakah ini akan memperparah, Pak Arda? Ya, jadi makasih. Jadi pemanasan global, perubahan iklim
itu juga berinteraksi dengan El Nino yang saat ini terjadi, jadi mereka saling menguatkan. Jadi ada dua hal yang kita ekspektasikan dapat terjadi dengan episode El Nino yang sekarang terjadi tahun 2020. Yang pertama, dampaknya di sekitar wilayah Indonesia itu kita akan mengalami intensifikasi kekeringan dari musim kemarau yang sekarang tengah terjadi. Jadi kita akan mengalami defisit curah hujan, oleh karena itu perlu diwaspadai dampak-dampak turunannya. Nah, dampak dari kejadian iklim ini, dari kejadian El Nino terhadap pemanasan global secara keseluruhan, ketika episode El Nino itu selesai, biasanya dilanjutkan dengan pemanasan, dengan pelepasan temperatur dari laut yang dilepaskan ke atmosfer, sehingga biasanya temperatur bumi juga naik. Karena panas dari Laut Pasifik itu dilepaskan ke atmosfer, sehingga hal tersebut juga diekspektasikan akan menaikkan atau akan lebih melonjakkan temperatur rata-rata bumi setelah episode ini selesai sekitar bulan Februari tahun 2024. Baik, bicara soal dampak turunannya begitu ya. Ini pasti ada juga dampak kebakaran hutan yang juga dialami oleh sejumlah negara, semisal Italia, Aljazair dan juga Yunani. Apakah ini juga akan berdampak di Indonesia? Kalau BMKG melihat sendiri, apakah sudah ada titik-titik hotspot yang juga bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, kami mencermati beberapa hari terakhir di beberapa lokasi di Indonesia yang biasanya rawan karhutla sudah lihat ada hotspot, sudah terjadi episode kebakaran hutan, misalkan di Sumatera Utara, di Lampung, walaupun masih dalam level yang bisa dikendalikan, belum masif. Dan 1-2 hari belakangan juga mulai lebih banyak hotspot dan fire spot itu di Kalimantan, khususnya yang kami amati cukup signifikan kenaikannya itu di Provinsi Kalimantan Barat. Kejadian kekeringan ini kan masih akan berlanjut hingga sekitar bulan pertengahan Oktober paling tidak, sehingga waspadaan atas dampak potensi turunan dari kekeringan yang diidentifikasi oleh El Nino perlu kita tingkatkan. Lalu rekomendasi apa yang diberikan BMKG kepada mungkin instansi-instansi terkait untuk mengurangi faktor adanya kejadian karhutla di sejumlah daerah? Ya, kami sudah banyak melakukan koordinasi bahkan sejak awal tahun dengan berbagai macam stakeholder, baik itu pemerintah daerah maupun juga kementerian lembaga terpusat. Sudah banyak aksi-aksi daerah juga dilakukan, seperti melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca, cloud seeding, untuk meninggikan misalkan tinggi muka air di lahan-lahan gambut. Di lahan-lahan gambut itu kembali dibasahi, juga untuk meninggikan misalkan level air di beberapa waduk penting yang misalkan ada di Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Dan upaya untuk penguatan atas antisipasi dampak El Nino ini tengah terus-menerus dikuatkan saat ini dan juga hingga sekitar bulan Oktober. Artinya Pak Arda, ada peningkatan eskalasi titik hotspot di sejumlah daerah, khususnya di Kalimantan yang biasa juga mengalami kejadian kebakaran hutan? Betul, beberapa hari ini kami amati ada peningkatan jumlah hotspot. Paling banyak memang saat ini di Provinsi Kalimantan Barat, namun terdeteksi juga di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sekjen PBB juga memberitahukan begitu ya melalui pernyataannya untuk segera bertindak cepat dan segera bertindak secara meluas begitu. Bagaimana Indonesia sendiri menafsirkannya ini, Pak Arda? Ya barangkali kita harus segera juga meningkatkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang sudah kita konsolidasi dan sudah kita sinergikan dengan banyak sektor yang emisi gas rumah kaca, dan itu dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kita semua perlu mempercepat upaya-upaya yang pro lingkungan yang juga ujungnya akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena keseluruhan dari awal dari perubahan iklim ini kan diawali dengan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, hingga terjadi peningkatan temperatur, lalu kemudian perubahan iklimnya itu menyusul kemudian dan dampak-dampak turunannya.
Jika sejauh ini Anda telah berkoordinasi melalui beberapa rekomendasi hasil dari temuan BMKG begitu ya. Lalu apa saja yang menjadi fokus upaya ke depannya? Ini kan El Nino panjang Pak Arda, mulai dari Agustus sampai dengan September. Lalu upaya apa saja yang sudah diproyeksikan hingga saat ini? Jadi sebenarnya kalau fenomena El Nino-nya sendiri itu mulai onset sekitar bulan Juni. Dan dia akan berakhir, fenomenanya ya, akan berakhir di sekitar bulan Februari, Maret. Dan tetapi dampaknya di Indonesia itu kami estimasi itu biasanya di musim kemarau. Sehingga puncak dari dampak narasinya itu adalah dari Juli, Agustus, September, Oktober. Walaupun kemudian El Nino-nya masih akan berlanjut hingga lepas tahun, tetapi dampaknya sudah hilang di Indonesia karena kita akhir Oktober dan juga awal November itu akan mulai masuk dari musim hujan gitu. Nah, upaya-upayanya sudah dilakukan cukup masif, jadi dengan sektor-sektor yang utamanya berpotensi terdampak atas kondisi kekeringan ini, seperti sektor sumber daya air, sektor pertanian, sektor kehutanan tentunya juga, supaya dampak ini tidak berlanjut ke arah yang kita tidak inginkan. Baik. Pak Arda, kita kembali ke pernyataan Sekjen PBB terkait berpindah ke era pendidikan global. Ini menggunakan diksi kata dengan muatan agitasi, artinya ada ancaman. Memang apa dampak terburuk jika kita sebagai negara Indonesia begitu benar-benar tidak serius menanggapi hal ini? Ya, saya rasa semua negara sekarang sudah melihat dampak serius dari perubahan iklim. Memang dampak dari perubahan iklim ini tidak sama di setiap tempat dan setiap waktunya. Tahun ini sangat spesial karena keadaannya begitu cukup parah. Misalkan ada kondisi kebakaran hutan yang cukup parah di Kanada, kekeringan juga cukup masif di belahan bumi utara seperti di Eropa, yang juga diikuti dengan gelombang panas, sehingga itu mengganggu banyak sektor di kehidupan yang ada di lokasi tersebut. Panen dari misalkan dari gandumnya berpotensi terganggu, juga bunga matahari. Reduksi dari hujan juga kemudian menyebabkan turunnya level air di sungai-sungai, sehingga mengganggu transport dari barang-barang yang biasanya mereka lakukan di Eropa itu lewat sungai-sungai besar utama. Jadi banyak sektor lini kehidupan yang memang terganggu atas kondisi gelombang panas dan juga kekeringan ini. Nah, mitigasi yang adaptasi dan mitigasi yang perlu dilakukan, kalau mitigasinya barangkali cukup sama, semua negara itu sangat perlu untuk mengurangi level emisi gas rumah kacanya, termasuk Indonesia. Namun adaptasinya kelihatannya berbeda karena dampak dari perubahan iklim ini berbeda dari lokasi ke lokasi. Terakhir Pak Arda, ini kita sebagai masyarakat begitu ya, bagaimana ingin berkontribusi agar juga membantu terkait permasalahan perubahan iklim global ini? Ya, saya rasa masyarakat juga dapat berkontribusi, dan kontribusi dari masyarakat juga akan sangat penting. Misalkan masyarakat dapat juga membantu melakukan aksi-aksi pro lingkungan seperti menanam pohon, ya, mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di sekitar kehidupannya masyarakat, gitu ya. Lalu juga barangkali beralih ke moda-moda transportasi yang lebih publik dan juga lebih ramah lingkungan, itu dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan lingkungan lainnya seperti pengelolaan sampah yang lebih baik itu juga bisa mengurangi emisi gas metana, misalkan, yang juga khas atau karakteristik dari tempat pembuangan sampah. Banyak lagi contoh-contoh lainnya. Baik, terima kasih Pak Arda. Semoga perubahan iklim global ini bisa segera dientaskan mulai dari Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat beraktivitas kembali Pak Arda. Ya, terima kasih. Baik, usai jeda akan ada informasi menarik dan inspiratif lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.